Aroma disinfektan yang tajam menusuk hidung Arini begitu ia melangkah keluar dari lift. Selalu sama. Sudah 4 hari ini, aroma steril rumah sakit ini menjadi bagian dari napasnya. Langkahnya gontai menyusuri koridor steril berwarna putih gading, menuju kamar 308, tempat ibunya dirawat. Pikirannya melayang. Ibunya butuh biaya perawatan, dan Arini harus memutar otak sendirian. Sudah 4 bulan Dika, suaminya, tidak pulang. 4 bulan. Pekerjaan di luar kota sedang padat, sayang. Bos benar-benar tidak mengizinkan Mas pulang. Begitu alasan Dika terakhir kali mereka bicara, itu pun seminggu yang lalu, dan hanya berlangsung 3 menit. Arini mendesah. Anak semata wayang mereka, Bara, yang baru berusia 5 tahun, setiap malam menanyakan ayahnya. Ayah kapan pulang, Bunda? Bara kangen. Hati Arini serasa diremas setiap kali mendengar pertanyaan itu. Dika bahkan tak pernah mengangkat telepon dari Bara. Sibuk macam apa yang membuatnya lupa pada darah dagingnya sendiri? Pantas saja uang bulanan seret. Sudah 2 bulan terakhir Dika tak mengiriminya sepeser pun. Untuk menutupi biaya hidup dan kini biaya rumah sakit, Arini terpaksa mengambil pekerjaan freelance sebagai penulis artikel, bekerja hingga larut malam setelah Bara tertidur. Arini? Suara lemah ibunya menyambutnya saat ia membuka pintu kamar 308. Arini segera memasang senyum terbaiknya, menyembunyikan semua gundah. Ibu sudah makan? Bagaimana rasanya hari ini? Tanya Arini sambil memijat lembut kaki ibunya. Sudah lebih baik, Nak. Dika dia tidak ikut? Lagi. Pertanyaan yang sama. Belum bisa, Bu. Mas Dika masih sibuk sekali di luar kota. Bosnya, Arini menelan ludah, bosnya belum kasih izin pulang. Ibunya hanya mengangguk pelan, tapi Arini tahu ada kecewa di mata tuanya. Setelah 1 jam menemani ibunya, memastikan beliau beristirahat, Arini pamit sebentar. Arini cari kopi dulu ya, Bu. Mengantuk sekali. Ia berjalan keluar kamar, menuju kafetaria di lantai dasar. Koridor sore itu tidak terlalu ramai. Saat melewati persimpangan menuju sayap anggrek, sayap khusus kebidanan dan anak, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Sosok itu berdiri canggung di depan pintu kamar 412, membelakanginya. Tapi Arini hafal postur tubuh itu. Rina, panggil Arini ragu. Sosok itu menegang. Perlahan, ia berbalik. Wajahnya pucat pasi. Itu benar-benar Rina, sahabatnya. Sahabat yang sudah hampir setahun ini menghilang tanpa kabar. Dulu, mereka tak terpisahkan. Rina betah sekali berlama-lama di rumah Arini, sering menginap, sering curhat berjam-jam. Tiba-tiba, Rina menghilang begitu saja, memutus semua kontak. Dan kini, Rina berdiri di depannya sambil menggendong seorang bayi mungil berbalut selimut biru muda. Rina? Astaga, kamu? Arini melangkah mendekat, rasa kagetnya mengalahkan kebingungannya. Kamu kapan menikah? Kenapa tidak mengabari aku? Ini anakmu. Rina terlihat sangat panik. Matanya bergerak liar, seolah mencari jalan keluar. Ia memeluk bayi itu erat-erat, mundur selangkah hingga punggungnya menempel ke pintu kamar 412. Ini? Aku? Rina tergagap. Aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Ya Tuhan, Rin, aku kaget sekali. Selamat ya. Tapi kamu kenapa di sini? Kamu baru? Belum selesai Arini bicara, pintu di belakang Rina tiba-tiba terbuka dari dalam. Sesosok pria muncul. Pria yang sangat Arini kenal. Pria yang seharusnya berada di luar kota, sibuk bekerja. Pria yang dirindukan Bara setiap malam. Bunda sayang, kata pria itu dengan suara lembut, ini susunya sudah Mas buatkan. Dika membeku di ambang pintu, tangannya masih memegang botol susu hangat. Matanya membelalak ngeri, menatap lurus ke arah Arini. Waktu seolah berhenti. Suara Dika memanggil Rina dengan sebutan, Bunda sayang, terngiang-ngiang di telinga Arini. Botol susu di tangan suaminya. Bayi di gendongan sahabatnya. Kepanikan di wajah mereka berdua. Semuanya langsung terhubung. Dunia Arini runtuh detik itu juga. Hening. Hening yang memekakkan telinga.
Hanya suara pendingin ruangan yang mendengung dan detak jam di dinding pos perawat yang terasa menusuk. Bunda sayang. Dua kata itu berputar-putar di kepala Arini, meremukkan hatinya menjadi kepingan tak berbentuk. Dika, suaminya, berdiri kaku di ambang pintu. Rina, sahabatnya, gemetar hebat, air matanya mulai menggenang. Bayi mungil dalam dekapannya menggeliat kecil, tidak tahu bahwa kehadirannya baru saja meledakkan bom di tengah koridor rumah sakit ini. Plak! Botol susu itu terlepas dari genggaman Dika. Benda itu menghantam lantai linoleum, pecah, dan memuntahkan isinya. Cairan putih hangat itu menyiprat ke sepatu Dika dan kaki Arini. Cipratan itu menyadarkan mereka bertiga. Arini! Suara Dika serak, penuh kepanikan. Arini, Mas bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sebuah tawa. Pendek, kering, dan penuh racun. Tawa itu keluar dari mulut Arini. Ia bahkan tidak sadar dirinya tertawa sampai ia merasakannya menggetarkan dadanya yang sesak. Tidak seperti yang kupikirkan, ulang Arini. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Datar, dingin, dan tajam. Memangnya apa yang sedang kupikirkan, Dika? Ia maju selangkah. Dika refleks mundur, menabrak kusen pintu. Apa yang kupikirkan, desis Arini lagi. Melihat suamiku, yang katanya sibuk kerja di luar kota, berdiri di depan kamar bersalin memanggil sahabatku sendiri, Bunda sayang, sambil membawakan susu untuk bayi itu. Pandangan Arini terkunci pada bayi mungil itu. Bayi yang baru lahir. Bayi suaminya. Rin, Arini beralih pada Rina, yang kini terisak tanpa suara, wajahnya basah. Jadi ini alasanmu menghilang? Setahun? Tanpa kabar? Arini, maafkan aku tidak bermaksud. Rina tergagap di antara isak tangisnya. Tidak bermaksud? Suara Arini naik 1 oktav, membuat seorang perawat yang lewat menoleh kaget. Kamu tidak bermaksud tidur dengan suami sahabatmu sendiri? Tidak bermaksud hamil anaknya? Tidak bermaksud menghancurkan rumah tanggaku. Arini, jangan di sini. Kita bicara di tempat lain. Dika berusaha meraih lengan Arini. Arini menepis tangan itu dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentaknya. 4 bulan, Dika. 4 bulan kamu tidak pulang. Kamu tahu Baras sakit demam tinggi minggu lalu? Kamu tahu dia menangis setiap malam mencari ayahnya? Kamu tahu aku harus banting tulang kerja freelance sampai subuh untuk bayar rumah sakit ibu? Mata Arini memerah, tapi tak ada air mata. Hanya ada api. Oh, pantas saja. Pantas saja telepon Bara tidak pernah kamu angkat. Pantas saja kamu bilang, sibuk. Ternyata, pekerjaan padat, dan bos yang melarang pulang, itu ini. Arini menunjuk Rina dan bayi di pelukannya dengan dagu. Sibuk mengurus istri mudamu yang sedang hamil. Arini, Mas Moha? Pantas saja kamu sudah tidak kirim uang. Uangnya habis untuk dia? Untuk persiapan melahirkan. Cukup, Rin. Dika akhirnya membentak, mungkin karena malu dilihat orang. Ya, kamu benar. Aku dan Rina sudah menikah. Kami menikah siri. Pengakuan itu, meski sudah Arini duga, terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Jadi, ini semua nyata. Arini memandang Rina, tatapannya menembus ke masa lalu. Pantas saja dulu kamu betah sekali di rumahku. Ternyata ini alasanmu selalu bahagia kalau aku sedang tidak di rumah. Kalian bermain di belakangku. Di rumahku sendiri. Ingatan itu menyerbu Arini. Saat Rina menemani Dika yang katanya sedang lembur di rumah. Saat mereka, tidak sengaja, bertemu di mal. Liburan-liburan yang Dika bilang adalah acara kantor. Kalian berlibur bersama, gumam Arini, lebih pada dirinya sendiri. Kalian menghabiskan malam bersama. Sementara aku di rumah, mendoakanmu, Dika. Mendoakan kesehatanmu, kelancaran rezekimu. Betapa bodohnya aku. Arini, Mas Filaf, lirih Dika, mencoba pembelaan terakhir yang paling klise. Arini menatapnya lama. Wajah panik suaminya. Wajah hancur sahabatnya. Mereka berdua. Ilaf? Selama berbulan-bulan?
Sampai menghasilkan seorang anak? Sesuatu di dalam diri Arini patah. Tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan lebih kuat, mulai terbentuk. Kalian tinggal di mana? Tanya Arini, suaranya kembali datar. Dika dan Rina saling pandang. Itu tidak penting. Rumah yang di luar kota, desak Arini. Rumah yang kita beli pakai uang kita berdua? Yang kamu bilang untuk investasi. Wajah Dika memucat. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Arini, dengar? Arini mengangkat tangannya, menghentikan apapun yang akan Dika katakan. Ia sudah mendengar cukup. Kehancuran itu sudah total. Sekarang, saatnya membangun sesuatu yang baru di atas puing-puing ini. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya. Sebuah dokumen legal. Selembar kertas yang mereka tanda tangani sebelum menikah, yang Dika anggap sebagai lelucon saat itu. Perjanjian pranikah. Sebuah senyum tipis, begitu tipis hingga nyaris tak terlihat, terukir di bibir Arini. Senyum yang membuat Dika dan Rina merinding. Nikmati waktumu, Dika, kata Arini pelan. Ia melirik bayi di gendongan Rina. Dan, selamat atas kelahiran anakmu. Tanpa menunggu jawaban, Arini berbalik badan. Ia berjalan meninggalkan mereka. Meninggalkan tumpahan susu di lantai, meninggalkan isak tangis Rina, dan meninggalkan tatapan ngeri Dika. Arini, tunggu. Arini. Dika berteriak memanggilnya, tapi ia tak bisa mengejar. Bayi di gendongan Rina menangis kencang, dan Rina sendiri hampir luruh ke lantai. Dika terjebak di antara dua kehidupan yang baru saja bertabrakan. Arini terus berjalan. Langkahnya mantap. Dadanya hancur lebur, tapi kepalanya tidak pernah sejernih ini. Kamu lupa, Dika, batin Arini sambil menekan tombol lift. Kamu lupa dengan perjanjian kita? Semua harta akan jadi milik Bara jika kamu selingkuh. Dan kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa. Pintu lift terbuka. Arini melangkah masuk. Kehancuran ini belum selesai. Ini baru saja dimulai. Arini tidak kembali ke kamar ibunya. Tidak dalam kondisi seperti ini. Wajahnya yang pucat dan tatapannya yang kosong akan menimbulkan pertanyaan yang tidak ingin ia jawab saat ini. Ibunya tidak boleh tahu. Tidak sekarang. Ia berjalan lurus, melewati lobi rumah sakit, keluar menuju tempat parkir basement. Udara pengap dan bau asap knalpot menyambutnya, kontras dengan aroma disinfektan yang steril di dalam. Begitu pintu mobil tertutup, fasad ketenangannya hancur. Tidak ada isak tangis yang meledak. Yang ada hanyalah getaran hebat di kedua tangannya. Ia mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya memburu, dadanya sesak seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Bunda sayang, kami sudah menikah siri. Bayi itu. 3 fakta itu berputar seperti pecahan kaca di kepalanya. Sakit. Tapi rasa sakit itu dengan cepat membeku, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan fokus. Bara. Anaknya. 5 tahun yang polos, yang selalu membanggakan ayahnya yang bekerja keras. Hati Arini mencelos. Ini bukan lagi hanya tentang pengkhianatannya. Ini tentang masa depan Bara yang baru saja diinjak-injak oleh ayahnya sendiri. Dengan tangan yang masih gemetar, Arini meraih ponselnya. Ada 12 panggilan tak terjawab dan 8 pesan dari Mas Dika. Arini, angkat. Mas mohon. Ini salah paham, sayang. Tolong jangan begini. Rina pingsan. Kamu puas? Kita harus bicara. Ini demi Bara. Arini tertawa sinis. Demi Bara, desisnya di dalam mobil yang senyap. Ia mengabaikan rentetan pesan itu. Jarinya bergerak cepat di layar, mencari kontak yang sudah beberapa tahun tidak ia hubungi. Kontak yang ia simpan untuk keadaan darurat yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Pak Handoko. Telepon berdering 3 kali sebelum suara berat di seberang sana menjawab. Halo, dengan Handoko di sini. Pak Handoko, selamat sore. Ini saya, Arini. Suaranya sendiri terdengar asing, serak namun stabil. Ah, Bu Arini, apa kabar? Tumben sekali. Ada yang bisa saya bantu?
Pak Handoko adalah pengacara tua yang dulu mengurus berkas-berkas properti mereka, termasuk perjanjian pranikah itu. Saya baik, Pak. Terima kasih, Dusta Arini. Saya menelepon karena saya ingin mengaktifkan klausul 7B dari perjanjian pranikah saya. Hening sejenak di seberang sana. Pak Handoko adalah seorang profesional. Ia pasti langsung teringat isi klausul itu. Klausul 7B? Ulang Pak Handoko, suaranya kini lebih serius. Itu klausul mengenai pihak ketiga dan perselingkuhan. Apa Ibu yakin? Ini langkah besar, Bu Arini. Suami saya, Dika, baru saja memiliki anak dari wanita lain. Sahabat saya sendiri. Mereka menikah siri tanpa izin saya. Saya melihat mereka di rumah sakit hari ini. Dengan mata kepala saya sendiri, jelas Arini, datar. Setiap kata adalah fakta, bukan emosi. Saya turut prihatin mendengarnya, Bu, kata Pak Handoko, nadanya penuh simpati. Baik, jika itu keputusan Anda, saya akan segera siapkan. Saya mau semuanya, Pak Handoko, kata Arini, matanya menatap lurus ke dinding beton basement. Sesuai perjanjian. Semua harta bersama, rumah, mobil, dan seluruh aset atas nama kami berdua, jatuh ke tangan anak saya, Bara. Saya mau Dika pergi dari rumah itu tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang menempel di badannya. Itu sangat mungkin, Bu. Perjanjiannya sangat kuat dan mengikat. Kita hanya perlu membuktikan pernikah siri dan adanya anak itu. Mereka ada di rumah sakit kasih ibu, kamar 412, sayap anggrek. Atas nama Rina Amelia. Bayinya baru lahir hari ini. Anak laki-laki dari Dika Pratama. Cari buktinya. Saya yakin akta kelahirannya mencantumkan nama Dika sebagai ayahnya. Pak Handoko terdengar seperti sedang mencatat. Luar biasa. Ini bukti yang lebih dari cukup. Saya bisa kirim tim saya ke sana besok pagi. Apa langkah pertama yang Ibu ingin saya lakukan? Gugatan cerai. Segera. Dan surat somasi pengosongan rumah, kata Arini. Rumah yang di luar kota. Yang di atas namaku dan Dika. Rumah yang mereka tinggali. Baik, saya akan siapkan draftnya malam ini juga. Satu hal lagi, Pak, tambah Arini. Dika bekerja di PT Gemilang Jaya, bukan? Sebagai manajer pemasaran. Benar, Bu. Cari tahu siapa atasan langsungnya. Direktur utamanya. Saya ingin bertemu. Saya rasa pihak perusahaan perlu tahu bahwa manajer mereka telah melakukan bukan. Pernikahan ilegal tanpa izin istri sah yang bisa berdampak buruk pada citra perusahaan. Apalagi jika dia menggunakan fasilitas kantor untuk menjemput istri mudanya. Kali ini, Pak Handoko terdiam lebih lama. Bu Arini, Anda ingin menghancurkannya. Saya ingin mengambil apa yang menjadi hak saya dan anak saya, Pak, koreksi Arini. Dan saya ingin memastikan dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada wanita yang telah merusak keluarga saya. Lakukan. Baik, akan saya laksanakan. Saya akan hubungi Ibu besok pagi dengan rancangan langkah hukumnya. Terima kasih, Pak. Arini menutup telepon. Ia menarik napas panjang. Getaran di tangannya sudah berhenti. Yang tersisa kini hanyalah hawa dingin yang menusuk. Ia menyalakan mesin mobil. Saat ia mengemudi keluar dari basement yang gelap menuju senja yang mulai temaram, Arini tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah perang. Dan ia tidak akan kalah. 3 hari terasa seperti 3 tahun bagi Dika. 3 hari sejak pertemuan bencana di koridor rumah sakit itu, hidupnya berubah menjadi neraka sunyi. Arini tidak bisa dihubungi. Ponselnya non-aktif. Didatangi ke rumah ibunya, perawat bilang Arini menitip pesan bahwa tidak ada seorang pun bernama Dika Pratama boleh masuk. Ia seperti ditelan bumi. Dika terpaksa mengambil cuti darurat dari kantornya dengan alasan keluarga sakit keras. Sebuah kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Ia duduk di sofa rumah yang seharusnya menjadi surga kecilnya bersama Rina. Tapi kini, rumah itu terasa seperti penjara. Rina, yang masih lemah pasca melahirkan, terus-menerus menangis. Bayi mereka,
yang seharusnya membawa kebahagiaan, tangisannya terdengar seperti lonceng alarm di telinga Dika. "Mas, bagaimana ini?" isak Rina dari kamar tidur. "Arini akan melakukan apa, Mas? Aku takut." "Diam, Rin. Diam," bentak Dika, kepalanya berdenyut hebat. "Aku sedang berpikir." Ia tidak tahu harus berpikir apa. Memohon? Arini menutup semua akses. Melawan? Ia tahu ia salah total. Ding, dong, bel rumah berbunyi. Dika dan Rina saling pandang dengan ngeri. "Kamu tunggu di kamar," perintah Dika. Ia merapikan rambutnya yang kusut dan berjalan ke pintu depan. Di luar, berdiri dua pria berpenampilan formal. Salah satunya membawa map kulit tebal. "Selamat siang." "Benar dengan Bapak Dika Pratama?" tanya pria itu, suaranya datar. "Ya, saya sendiri." "Ada apa?" Pria itu tidak menjawab. Ia menyodorkan map itu ke dada Dika. "Surat somasi dan surat gugatan cerai dari Ibu Arini melalui kuasa hukum kami, Handoko Arekan. Silakan diterima dan ditandatangani bukti terimanya." Tangan Dika gemetar saat menerima amplop coklat besar itu. "Somasi gugatan cerai. Anda memiliki waktu 3x24 jam untuk mengosongkan properti ini," kata pria itu, menunjuk ke rumah di belakang Dika. "Properti ini, berdasarkan klausul 7B perjanjian pranikah yang Anda tandatangani, telah dialihkan kepemilikannya kepada wali sah dari Bara Pratama, yaitu Ibu Arini. Anda menempati properti ini secara ilegal." "Apa? 3 hari? Istri saya baru melahirkan," protes Dika, suaranya meninggi. "Itu di luar urusan kami, Pak. Silakan hubungi pengacara Anda." "Selamat siang." Kedua pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan Dika yang mematung di ambang pintu. Dengan napas tersengal, ia merobek amplop itu. Matanya nanar membaca baris demi baris. Gugatan cerai, tuntutan hak asuh anak penuh, pembekuan aset bersama, dan yang paling mematikan, lampiran salinan akta kelahiran bayi Rina yang dengan jelas mencantumkan namanya sebagai ayah. Arini tidak main-main. "Mas?" Rina muncul di belakangnya, wajahnya pucat. "Surat apa itu?" Dika luruh ke lantai. Kita diusir, Rin. Kita harus pergi dari sini dalam 3 hari." Sementara itu, di sisi lain kota, Arini sedang duduk di sebuah ruangan mewah berpanel kayu. Kantor Direktur Utama PT Gemilang Jaya. Penampilannya sansat berbeda dari wanita patah hati di rumah sakit 3 hari lalu. Hari ini, ia mengenakan blazer hitam yang rapi, rambutnya disanggul ketat, dan wajahnya dirias tipis namun tegas. Di sampingnya, duduk Pak Handoko, memancarkan aura profesional yang tenang. Di seberang meja, Pak Haris, Direktur Utama perusahaan Dika, menatap mereka dengan kening berkerut. "Selamat siang, Bu Arini, Pak Handoko. Maaf, ada keperluan mendesak apa yang membuat Anda ingin bertemu saya secara pribadi?" tanya Pak Haris. "Selamat siang, Pak Haris. Terima kasih atas waktu Anda." Arini memulai, suaranya tenang dan terukur. "Saya datang sebagai istri sah dari salah satu manajer Anda, Dika Pratama." Pak Haris sedikit terkejut. "Oh, istrinya Dika? Ada apa? Apa Dika baik-baik saja?" "Dia mengambil cuti darurat," katanya. Arini tersenyum tipis. "Itulah yang ingin saya klarifikasi, Pak. Cuti darurat yang diambil suami saya adalah untuk menunggu kelahiran anaknya dari istri keduanya." Mata Pak Haris membelalak. "Saya tidak akan membuang waktu Anda dengan drama rumah tangga saya, Pak," lanjut Arini. "Saya di sini untuk membicarakan fakta. Suami saya, manajer Anda, telah melakukan pernikahan siri tanpa izin saya. Ini adalah pelanggaran hukum di negara ini." Pak Handoko menambahkan, dan ini berpotensi menjadi masalah etika serius bagi perusahaan. Pak Dika telah berbohong kepada atasannya. Arini menggeser beberapa lembar dokumen ke seberang meja. "Ini bukti pernikahan siri, dan ini akta kelahiran anak tersebut. Dan yang paling penting untuk Anda ini adalah catatan absensinya." Arini menunjuk ke dokumen. Selama 4 bulan terakhir, dia berkali-kali izin, dinas luar kota, dan
pekerjaan padat. Kenyataannya, dia tidak pernah keluar kota. Dia tinggal di rumah istri mudanya, di Depok. Dia telah membohongi perusahaan, memalsukan data kehadirannya, dan sangat mungkin menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya. Wajah Pak Haris memerah padam. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini soal integritas dan penipuan terhadap perusahaan. Saya sedang dalam proses menceraikan suami saya, kata Arini. Saya hanya merasa, sebagai perusahaan terhormat, PT Gemilang Jaya berhak tahu siapa yang sebenarnya bekerja untuk Anda. Saya tidak ingin citra perusahaan Anda tercoreng karena mempekerjakan seseorang yang tidak jujur dan melanggar hukum. Arini bersandar. Bom sudah dijatuhkan. Pak Haris menatap dokumen-dokumen itu. Wajahnya mengeras. Bu Arini, saya hargai kejujuran Anda. Ini informasi yang sangat serius. Saya jamin, kami akan menindaklanjuti ini secara internal dengan sangat tegas. Terima kasih atas pengertian Anda, Pak. 1 jam kemudian, Dika sedang panik menelepon pengacara murahan yang ia temukan di internet ketika ponselnya berdering dengan nama Pak Haris, dirut, di layarnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Halo, selamat siang, Pak. Dika, ke kantor saya. Sekarang juga? Suara Pak Haris terdengar dingin seperti es. Tapi Pak, saya sedang cuti darurat. Saya tidak peduli alasanmu. Istrimu, istri sah MU, baru saja ada di ruangan saya. Kamu pikir kamu bisa membohongi seluruh dunia? Batalkan cutimu dan datang ke sini, atau kamu tidak perlu kembali lagi selamanya. Tut. Panggilan ditutup. Dika menatap ponselnya dengan ngeri. Arini tidak hanya mengambil rumahnya. Dia juga mendatangi bosnya. Dia hancur. Dalam 3 hari, dia akan menjadi gelandangan. Dan hari ini, dia akan kehilangan pekerjaannya. Hari ketiga adalah hari eksekusi. Langit Depok pagi itu mendung, seolah ikut berduka atas apa yang akan terjadi. Di depan rumah mewah yang pernah menjadi istana rahasia Dika dan Rina, sebuah mobil derek dan 2 mobil SUV hitam berhenti. Pak Handoko tidak datang sendiri, ia membawa tim eksekutor dan 2 orang petugas keamanan. Dika sudah tidak tidur selama 48 jam. Matanya merah dan cekung. Pertemuannya dengan Pak Haris 2 hari lalu adalah bencana total. Ia dipecat di tempat. Bukan hanya karena masalah perselingkuhan, tapi karena penipuan data absensi dan penyalahgunaan wewenang. Ia dipermalukan di depan dewan direksi. Dan kini, mimpi buruknya berdiri di depan pintu. Dot. Gedoran keras di pintu membuat Rina, yang sedang menyusui bayinya di kamar, menjerit pelan. Dika Pratama, sebuah suara tegas terdengar dari luar. Waktu Anda sudah habis, buka pintunya, atau kami akan membukanya secara paksa. Dika membuka pintu dengan tangan gemetar. Tunggu, Pat, saya mohon. Beri saya waktu. Istri saya, bayi saya baru berumur seminggu. Waktu 3x24 jam sudah diberikan dan sudah habis, Pak, kata salah satu eksekutor, seorang pria berbadan tegap, sambil menyodorkan surat perintah dari pengadilan. Kami diperintahkan untuk mengosongkan properti ini. Sekarang. Tapi kami mau kemana? Kami tidak punya apa-apa, teriak Dika, putus asa. Itu bukan lagi urusan kami, sahut pria itu dingin. Ia memberi isyarat, dan 2 orang lainnya masuk, melewati Dika begitu saja. Mas? Siapa itu, Mas? Rina keluar dari kamar, menggendong bayinya dengan panik. Kalian tidak bisa melakukan ini. Rina histeris. Ini rumah kami. Pergi kalian. Rumah ini, Nyonya, kata Pak Handoko yang melangkah masuk terakhir, suaranya tenang namun mematikan. Sepenuhnya atas nama Ibu Arini, sebagai wali dari Bara Pratama. Anda berdua adalah penghuni ilegal. 15 menit kemudian, pemandangan itu menyedihkan. Dika dan Rina berdiri di trotoar jalan. Di samping mereka tergeletak 2 koper besar berisi pakaian, dan 1 tas perlengkapan bayi. Hanya itu yang boleh mereka bawa. Mobil sedan yang terparkir di garasi sudah diderek. Tukang kunci sedang mengganti semua kunci gerbang dan pintu rumah. Bayi Rina mulai menangis, mungkin kedinginan. Rina sendiri luruh di aspal,
memeluk bayinya sambil meraung-raung. Hancur kita, Mas? Hunter? Isak Rina. Dika berdiri mematung. Kosong. Ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Rekening gajinya, rekening tabungannya, rekening investasinya, semua dibekukan. Saldo, 0 rupiah. Aset dibekukan atas perintah pengadilan. Klausul 7B, begitu bunyi notifikasinya. Arini benar-benar melakukannya. Dia mengambil semuanya. Dika meraih ponselnya, mencoba menelepon teman-temannya, siapa saja. Tidak ada yang mengangkat. Kabar pemecatannya yang memalukan pasti sudah menyebar di kantor. Siapa yang mau berurusan dengan penipu yang dipecat? Dia tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang. Mas, susunya habis? Lirih Rina di sela tangisnya. Bayinya lapar? Dika merogoh sakunya. Ia hanya menemukan sisa uang tunai 300.000 rupiah. Cukup untuk apa? Taksi? Motel murah untuk 1 malam? Ia menatap Rina, lalu menatap bayi di gendongannya. Anak yang seharusnya menjadi simbol cintanya, kini menjadi beban yang tak tahu bagaimana harus ia nafkahi. Di saat yang bersamaan, di rumah utamanya, Arini sedang duduk di lantai ruang bermain. Di hadapannya, Bara tertawa riang sambil menyusun menara balok kayu. Suara tawa Bara adalah musik terindah yang pernah Arini dengar. Sudah lama ia tidak mendengar tawa lepas itu. Sejak ayahnya sibuk, Bara menjadi lebih pendiam. Lihat, Bunda, menaranya tinggi, seru Bara. Wow, hebat sekali jagoan Bunda, puji Arini, memeluk putranya erat. Panggil Bara, Bunda kok sekarang senyum terus? Apa ayah mau pulang? Hati Arini terenyuh. Ia menangkup wajah mungil putranya. Ayah, sedang pergi, sayang. Pergi jauh, kata Arini lembut. Tapi tidak apa-apa. Sekarang, hanya ada Bunda dan Bara. Kita akan memulai petualangan baru, berdua saja. Mau? Mata Bara berbinar. Mau, Bunda, mau. Ponsel Arini di meja bergetar. Sebuah pesan singkat dari Pak Handoko. Eksekusi rumah Depok selesai. Klien DR sudah keluar. Aset bank dan kendaraan 100% dibekukan. Surat pemecatan D dari PT GJ juga sudah terbit. Misi selesai, Bu. Arini membaca pesan itu. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kelegaan. Beban yang selama ini menghimpit dadanya terangkat. Ia tidak menghancurkan mereka di atas kebencian. Ia membangun kebahagiaannya dan Bara di atas keadilan yang memang menjadi hak mereka. Arini menekan lama kontak, Mas Dika, di ponselnya. Jari-jarinya berhenti sejenak di atas nama yang pernah ia puja. Lalu, dengan sekali tekan, ia memilih hapus kontak. Bunda, ayo main lagi, rengek Bara. Arini meletakkan ponselnya, menghadap putranya. Ayo, sayang, kita bangun menara yang lebih tinggi lagi. Bau apak dan lembab menusuk hidung Dika. Sudah 5 hari mereka tinggal di kamar motel melati ini, sebuah ruangan sempit berdinding kotor di pinggiran kota. Uang 300.000 rupiah hasil penjualan jam tangan terakhirnya, satu-satunya benda berharga yang tidak diketahui Arini, sudah hampir ludes. Mas, bayinya panas? Suara Rina terdengar lirih dari kasur yang berderit. Rina sendiri terlihat mengenaskan. Wajahnya pucat dan bengkak, sisa-sisa air mata mengering di pipinya. Jahitan pasca melahirkannya sepertinya infeksi, tapi mereka tidak punya uang sepeser pun untuk ke dokter. Kasih ASI saja, sahut Dika ketus. Ia sedang duduk di lantai, menyandarkan kepalanya ke dinding yang lembab. Asinya nggak keluar, Mas. Aku stres. Dari kemarin dia cuma minum air gula. Rina mulai terisak lagi. Tangisan bayinya yang tadinya pelan, kini meledak menjadi jeritan melengking. Lapar dan sakit. Diam. Dika membentak. Bukan pada Rina, tapi pada bayi itu. Bisa tidak kalian berdua diam sebentar? Aku Rina terperangah. Kamu bentak anakmu sendiri, Mas? Ini anakmu. Lalu aku harus bagaimana, Rina? Dika berdiri, menendang kursi plastik di sudut ruangan hingga terbalik. Aku sudah tidak punya apa-apa. Nggak ada pekerjaan,
nggak ada uang, nggak ada teman yang mau pinjami sepeser pun. Kamu mau aku merampok? Dulu kamu nggak bilang begini, jerit Rina, air matanya deras. Dulu kamu janjiin aku surga. Kamu bilang kamu akan ceraikan Arini. Kamu bilang aku akan jadi satu-satunya. Tapi apa? Kita jadi gelandangan. Aku benci kamu, Mas. Aku benci. Dan kamu pikir aku tidak? Balas Dika sinis. Coba saja dulu kamu tidak serakah. Coba saja kamu mau sabar. Semua ini gara-gara kamu yang tidak sabar ingin diakui. Pertengkaran itu sia-sia. Keduanya tahu itu. Cinta yang dulu mereka anggap membara, yang mereka bangun di atas pengkhianatan, ternyata begitu rapuh. Cinta itu tidak tahan uji kemiskinan. Cinta itu mati begitu fasilitas dan kenyamanan dicabut. Dika meraup sisa uang receh di meja. Total Rp12.000. Cukup untuk sebungkus bubur bayi instan. Ia membanting pintu kamar motel dan berjalan keluar. Ia bukan lagi Dika Pratama, manajer pemasaran yang gagah dan wangi. Ia kini pria kuyu, berantakan, dengan tatapan kosong. Ia berjalan kaki ke warung terdekat, menahan malu karena setiap langkah terasa sakit. Ia sadar ia belum makan sejak kemarin. Arini tidak hanya menghancurkannya. Arini telah membuatnya tidak punya jalan. Ia telah memastikan mereka tidak bisa menghidupi anak mereka. Di saat yang sama, di rumah yang bersih dan tenang, Arini baru saja menutup laptopnya. Sebuah senyuman puas terukir di bibirnya. Artikel-artikel freelance yang ia tulis mendapat pujian dari editor. Sebuah penerbit besar baru saja menghubunginya, menawarinya kontrak eksklusif untuk menulis kolom parenting di majalah digital mereka. Pekerjaan yang ia mulai untuk menyambung hidup, kini menjadi karirnya. Bunda, lihat. Bara berlari kecil ke arahnya, menunjukkan gambar kapal besar di selembar kertas. Wah, bagus sekali. Kapalnya mau berlayar kemana, jagoan? Arini mengangkat bara ke pangkuannya. Ke pantai? Kita ke pantai, yuk, Bunda. Arini mencium puncak kepala putranya. Ide bagus. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita ke puncak? Kita sewa villa kecil dengan kolam renang. Hanya Bunda dan Bara. Asik? Mau. Bara bersorak gembira. Arini memeluk putranya erat. Ia melihat ke sekeliling rumahnya. Rumah ini terasa lebih lapang sekarang. Lebih damai. Tidak ada lagi kebohongan yang menggantung di udara. Tidak ada lagi penantian sia-sia akan suami yang tidak akan pulang. Ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal. Penasaran, ia mengangkatnya. Halo? Hening sejenak, lalu terdengar suara isak tangis yang parau. Arini? Ini aku, Rina? Jantung Arini berhenti sesaat. Rin, aku mohon, tolong. Anakku sakit, Rin. Kami nggak punya uang. Aku mohon, pinjamkan aku sedikit saja, demi Tuhan, Rin, aku. Arini mendengarkan suara memelas itu. Suara sahabat yang dulu ia sayangi, yang telah menusuknya dari belakang. Arini menarik napas pelan. Bunda, siapa? Tanya Bara. Arini menatap Bara, lalu tersenyum lembut. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia menekan tombol merah di layar ponselnya. Memutus panggilan. Kemudian, ia memblokir nomor itu. Ia tidak membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Ia hanya menolak membiarkan penderitaan mereka mengotori kebahagiaan yang sudah susah payah ia bangun kembali. 1 bulan berlalu. 1 bulan penuh perjuangan bagi Dika dan Rina. Mereka terusir dari motel melati itu setelah tidak mampu membayar. Rina, dengan membawa bayinya yang sakit-sakitan, akhirnya menyerah. Ia menelepon orang tuanya di kampung, memohon ampun, dan dijemput. Ia pergi meninggalkan Dika di terminal bus, tanpa sepatah kata pun. Ia memilih kembali ke aib di keluarganya daripada mati kelaparan bersama pria yang telah menghancurkannya. Dika kini benar-benar sendirian. Gelandangan. Dia tidur di emperan toko, di musala, di mana saja ia bisa memejamkan mata. Kebanggaan yang dulu ia miliki luntur bersama kotoran di pakaiannya. Hanya ada satu hal yang tersisa di kepalanya. Arini. Bukan cinta. Bukan penyesalan. Tapi iri. Arini hidup nyaman di rumahnya, dengan anaknya, dengan semua hartanya.
Harta yang Dika rasa ikut ia bangun. Rasa putus asa itu bermutasi menjadi kemarahan yang tidak adil. Dia harus menemuinya. Ini upaya terakhirnya. Arini baru saja memarkir mobilnya di garasi rumah setelah menjemput Bara dari sekolah. Ia telah merombak total garasi itu. Mobil sedan Dika yang mewah telah ia jual, diganti dengan mobil city car yang lebih praktis untuknya dan Bara. Saat ia sedang membantu Bara melepaskan sabuk pengaman, sesosok bayangan muncul di gerbang. Aing! Suara parau itu membuat Arini menoleh. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena muak. Di luar gerbang yang terkunci, berdiri sesosok pria yang nyaris tak ia kenali. Pria itu kurus kering, rambutnya gimbal tak terurus, pakaiannya kotor dan robek. Bau asam keringatnya tercium bahkan dari jarak 3 meter. Itu Dika. Bara, yang sedang memegang tas gambar dinosaurusnya, bersembunyi di belakang kaki Arini. Bunda, itu siapa? Sir? Arini mengelus kepala Bara. Tidak apa-apa, sayang. Orang salah alamat. Bara masuk duluan, ya? Langsung cuci tangan, Bunda menyusul. Bara mengangguk dan berlari kecil masuk ke dalam rumah. Arini melangkah pelan mendekati gerbang. Ia berdiri di baliknya, sebuah pagar besi yang kokoh memisahkan dunianya yang bersih dengan dunia Dika yang kotor. Mau apa kamu? Tanya Arini, suaranya dingin. Arini, tolong aku. Dika mencengkeram jeruji gerbang. Matanya nyalang. Aku lapar, Rin. Aku belum makan 2 hari. Arini menatapnya tanpa ekspresi. Lalu, aku tahu aku salah. Aku tahu aku brengsek, raungnya, suaranya putus asa. Tapi ini keterlaluan, Rin. Kamu ambil semuanya. Rina pergi, anak itu, aku nggak tahu mereka di mana. Aku sendirian, Rin. Aku nggak punya apa-apa. Bukankah itu yang kamu inginkan? Balas Arini. Kamu memilih mereka. Kamu membangun kehidupan baru. Ternyata kehidupan barumu tidak seindah yang kamu bayangkan. Itu semua jebakan Rina. Dia yang merayuku. Dia yang menjebakku dengan anak itu. Dika mulai menyalahkan. Aku masih suamimu, Rin. Aku ayah Bara. Akhirnya keluar juga. Kartu truf terakhirnya. Jangan sebut nama anakku, desis Arini. Ayah Bara sudah lama, sibuk bekerja, dan tidak pernah pulang. Bara sudah lupa. Kamu nggak bisa begini. Bara butuh ayah. Dia butuh ayah. Tapi dia tidak butuh kamu, kata Arini. Seorang ayah tidak menelantarkan anaknya berbulan-bulan. Seorang ayah tidak mencuri masa depan anaknya untuk wanita lain. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Kasih aku kesempatan kedua, Rin. Aku akan berubah. Aku akan ceraikan Rina. Kita bisa mulai dari awal. Demi Bara? Dika mulai menangis. Tangisan seorang pecundang. Arini menatapnya lama. Pria yang dulu ia cintai setengah mati. Pria yang ia doakan setiap malam. Kini mengemis di depan gerbang rumahnya seperti pengemis. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi benci. Yang ada hanya kasihan. Kasihan pada betapa rendahnya pria ini bisa jatuh. Kita tidak akan pernah mulai dari awal, Dika, kata Arini. Aku sudah menandatangani surat cerai kita. Semuanya sudah selesai. Arini masuk ke dalam rumah sejenak. Ia kembali dengan sebuah amplop coklat tebal. Ia membukanya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, mungkin sekitar 5 juta rupiah. Ia menyelipkan uang itu melalui celah gerbang. Uang itu jatuh di trotoar di depan kaki Dika. Apa ini? Dika menatap uang itu dengan bingung. Pesangon, kata Arini. Ambil uang itu. Gunakan untuk makan, untuk cari tempat tinggal sementara, atau untuk pulang ke orang tuamu. Aku tidak peduli. Dika menatap uang itu, lalu menatap Arini dengan tidak percaya. Hanya ini? Setelah semua yang kamu lakukan, potong Arini. Kamu harusnya tidak mendapat sepeser pun. Anggap itu sedekah terakhir dariku. Sekarang, pergi. Arini berbalik. Arini, tunggu, teriak Dika. Ia memungut uang itu dengan rakus. Kamu akan menyesal. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu akan menyesal,
Arini. Arini berhenti di depan pintu rumahnya. Tanpa menoleh, ia berkata, satu-satunya penyesalanku, Dika, adalah pernah menikah denganmu. Ia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Ia tidak pernah menoleh ke belakang lagi. 1 tahun kemudian, rumah itu terasa lebih hidup. Dinding yang dulu berwarna krem kusam, kini dicat putih cerah. Foto-foto Dika telah lama hilang, digantikan oleh lukisan-lukisan abstrak karya Bara dan foto-foto perjalanan Arini berdua dengan putranya. Arini, kini menjabat sebagai editor kepala di majalah digital tempatnya dulu bekerja freelance. Ia baru saja meluncurkan buku pertamanya, Bangkit Sendiri, sebuah panduan parenting untuk ibu tunggal yang langsung menjadi bestseller. Ia sedang duduk di teras belakang, menyesap teh melati sambil mengawasi Bara yang berlarian mengejar kupu-kupu di taman. Ponselnya berdering. Pak Handoko. Selamat sore, Bu Arini. Sore, Pak. Ada kabar? Ada. Kabar terakhir. Proses perceraian sudah 100% inkrah. Akta cerai sudah terbit. Dan seluruh aset, rumah, tabungan, investasi, secara hukum permanen dialihkan atas nama Anda sebagai wali Bara. Selamat, Bu. Semuanya sudah selesai. Arini tersenyum. Senyum yang tulus dari hati. Terima kasih banyak atas segalanya, Pak Handoko. Ia menutup telepon. Selesai. Benar-benar selesai. Ia mendengar kabar burung. Dika sekarang menjadi sopir serabutan di kampung halamannya. Rina menjadi bahan gunjingan dan tidak pernah keluar rumah. Tapi itu bukan lagi urusannya. Mereka hanyalah debu dari masa lalu. Bunda, lihat, Bara dapat kupu-kupu. Arini tertawa. Hebat, Nak. Tapi lepaskan lagi, ya. Biar dia terbang bebas. Arini menatap langit sore yang cerah. Ia dan Bara, seperti kupu-kupu itu, akhirnya bebas. Kebahagiaan mereka tidak dibangun di atas kehancuran orang lain. Kebahagiaan mereka dibangun di atas puing-puing pengkhianatan yang mereka bersihkan sendiri untuk membangun istana mereka sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak hari eksekusi itu. Dunia Arini tidak lagi beraroma disinfektan rumah sakit atau keputusasaan. Dunianya kini beraroma kertas buku baru, kopi pagi, dan tawar yang putranya yang kini berusia 7 tahun. Rumah itu, yang dulu pernah menjadi saksi bisu penantian dan pengkhianatan, kini telah ia renovasi total. Dinding-dindingnya cerah, tamannya penuh bunga, dan di ruang keluarga, Piala, penulis inspiratif tahun ini, berdiri tegak di rak buku. Buku pertama Arini, Bangkit Sendiri, meledak di pasaran. Kisah, yang sedikit disamarkan, tentang seorang wanita yang membangun kembali hidupnya dari nol setelah pengkhianatan, menyentuh jutaan pembaca. Arini kini bukan hanya editor kepala, tapi juga seorang motivator dan ikon bagi para ibu tunggal di seluruh negeri. Pagi itu, Arini sedang berada di sebuah kafe yang nyaman untuk rapat dengan tim penerbitnya, membahas draft buku keduanya. Arini, ini brilian, kata Santi, editor seniornya. Cara kamu mengolah rasa sakit menjadi kekuatan, pembaca akan menyukainya. Terima kasih, San. Aku hanya menulis apa yang aku tahu, balas Arini sambil tersenyum. Di tengah diskusi serius mereka, seorang pria dari meja seberang mendekat. Pria itu rapi, berusia akhir 30-an, dan memancarkan aura tenang. Maaf mengganggu, katanya sopan. Anda Ibu Arini, penulis, Bangkit Sendiri? Arini mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Benar, saya sendiri. Pria itu tersenyum tulus. Saya Rian. Saya hanya ingin bilang, buku Anda luar biasa. Saya seorang arsitek, dan saya banyak belajar dari buku Anda tentang bagaimana membangun kembali fondasi hidup. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah membacanya, Pak Rian, kata Arini, menghargai pujian itu. Sama-sama. Maaf sekali lagi sudah mengganggu rapat Anda. Pria itu mengangguk hormat, lalu kembali ke mejanya. Santi, editornya, menyikut lengan Arini pelan. Kayaknya ada yang tertarik, Bu Bos. Arini tertawa kecil. Santi, fokus, buku kedua. Tapi sejujurnya, Arini merasa berbeda. Dulu,
ia akan merasa canggung atau bahkan takut. Tapi sekarang, ia merasa biasa saja. Dihargai. Ia tidak lagi melihat setiap pria sebagai potensi ancaman atau penyelamat. Ia melihat mereka hanya sebagai orang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebuah foto. Foto buram seorang pria kurus yang tertidur di kursi tunggu terminal bus. Di bawahnya ada teks, "Mbak Arini, ini aku. Sepupunya Mas Dika. Tolong, Mbak. Mas Dika sakit keras. Paru-parunya hancur. Dia butuh uang untuk berobat. Dia titip pesan, dia kangen bara." Tangan Arini berhenti memegang cangkir kopinya. 2 tahun lalu, pesan ini mungkin akan membuatnya goyah. Mungkin akan ada sisa amarah atau sisa iba. Kini, Arini hanya menatap foto itu dengan tatapan kosong. Pria di foto itu orang asing baginya. Ia teringat Bara. Bara yang kini pandai bermain piano. Bara yang baru memenangkan lomba cerdas cermat. Bara yang tidak pernah lagi bertanya soal ayah. Bagi Bara, dunianya utuh hanya bersamanya. "Rin, kenapa?" tanya Santi. Arini menggeleng. Ia meletakkan ponselnya di meja, layarnya menghadap ke bawah. "Bukan apa-apa," katanya. "Hanya spam." Ia kembali menegakkan badannya, membuka laptopnya, dan menatap editornya dengan senyum profesional. "Oke, Santi. Mari kita bahas bab 3. Aku punya ide tentang pentingnya memutus jangkar masa lalu secara total dan tanpa ampun untuk bisa benar-benar berlayar." Arini sudah lama memutus jangkarnya. Kapalnya kini berlayar di lautan yang tenang, dan ia adalah kaptennya sendiri. Bayangan masa lalu yang mencoba menggapainya dari dasar laut yang gelap tak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Sementara pesan tentang Dika yang sekarat telah dihapus dan dilupakan oleh Arini, di belahan dunia yang lain, gema dari kehancuran itu masih terasa. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Rina menimang balitanya yang kurus. Usianya sudah 2 tahun lebih. Sejak dijemput paksa oleh keluarganya dari terminal bus, Rina hidup dalam sangkar. Ia tidak dipenjara secara fisik, tapi ia dipenjara oleh rasa malu dan gunjingan tetangga. Orang tuanya, petani sederhana, menanggung aibnya dalam diam. Rina mendengar kabar tentang Dika. Kabar itu dibawa oleh sepupunya. Sakit parah, paru-paru basah karena hidup di jalanan, membusuk sendirian di rumah singgah. Rina hanya mengangguk. Tidak ada air mata. Pria itu telah menghancurkan hidupnya, sama seperti ia ikut menghancurkan hidup Arini. Bedanya, Arini bangkit, sementara ia dan Dika hancur bersama. Ia menatap anaknya. Anak yang lahir dari perselingkuhan. Ia mencoba mencintainya, tapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Anaknya adalah monumen hidup dari kesalahan terbesarnya. Ia hidup, tapi ia sudah mati rasa. Bagi Arini, hidup justru baru saja dimulai, lagi. Pria di kafe itu, Rian, ternyata tidak sekadar basa-basi. Seminggu setelah pertemuan itu, Rian mengiriminya email. "Ibu Arini, saya Rian, arsitek yang kita bertemu di kafe. Saya sedang merancang sebuah community center untuk yayasan anak-anak, dan saya merasa butuh sentuhan hati dalam desainnya. Sesuatu yang lebih dari sekadar tembok dan atap. Membaca buku Anda, saya rasa Anda orang yang tepat untuk memberi masukan. Maukah Anda berdiskusi dengan saya? Murni profesional. Salam, Rian." Arini tersenyum. Email itu sopan, profesional, dan menghargai keahliannya. Ia setuju untuk bertemu. Mereka bertemu bukan di kafe mewah, tapi di lokasi proyek, sebidang tanah kosong yang akan dibangun. Rian, dengan gulungan kertas cetak biru di tangannya, menjelaskan visinya. "Saya ingin ini bukan sekadar panti," jelas Rian, matanya berbinar penuh semangat. "Saya ingin ini jadi rumah. Tempat di mana mereka merasa aman untuk, membangun kembali." Arini menatapnya. "Membangun kembali," ulang Arini. Rian mengangguk. "Saya tahu sedikit tentang itu. Perusahaan pertama saya bangkrut. Saya kehilangan segalanya. Saya tahu rasanya menatap puing-puing dan bertanya-tanya dari mana harus memulai." Itu dia. Mereka berbicara berjam-jam. Bukan tentang masa lalu Arini yang kelam atau kegagalan Rian.
Mereka berbicara tentang fondasi, tentang struktur yang kuat, tentang bagaimana menciptakan ruang yang bisa menyembuhkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arini berbicara dengan seorang pria dan tidak merasa sedang defensif. Ia tidak merasa sedang dinilai sebagai janda atau ibu tunggal. Ia merasa dilihat sebagai seorang profesional. Seorang yang setara. Hubungan mereka berlanjut dari sana. Dari email profesional menjadi pesan WhatsApp santai. Dari rapat proyek menjadi makan siang yang diperpanjang. Rian tidak pernah memaksa. Ia tidak pernah merayunya. Ia hanya hadir. Suatu hari Sabtu, Arini mengajak Bara ke taman kota. Secara kebetulan, Rian juga ada di sana, sedang membuat sketsa sebuah bangunan tua. "Bunda, lihat, Om yang difoto," seru Bara. Arini pernah menunjukkan foto Rian dari situs web perusahaannya. "Halo, jagoan," sapa Rian, berjongkok menyamai tinggi Bara. "Bara, ya? Om Rian." "Dengar-dengar, Bara jago gambar." "Bara jago bikin menara," sahut Bara bangga. Rian tertawa. "Wah, sama dong. Om juga jago bikin menara. Nih, lihat." Rian membuka buku sketsanya, menunjukkan gambar gedung pencakar langit yang rumit. Mata Bara berbinar. Selama 1 jam berikutnya, Arini duduk di bangku taman, menyaksikan Rian dengan sabar mengajari Bara cara menggambar perspektif, cara membuat fondasi, gambar yang kuat agar menaranya terlihat kokoh. Tidak ada upaya Rian untuk mengambil hati. Ia hanya tulus berbagi minatnya dengan seorang anak kecil yang punya minat yang sama. Malam itu, setelah Bara tertidur lelap, Arini berdiri di balkon kamarnya. Hatinya terasa hangat. Berbeda. Selama ini, ia membangun benteng yang begitu tinggi di sekelilingnya dan Bara. Benteng itu aman, tapi juga sepi. Rian, dengan caranya yang tenang dan sabar, tidak mencoba mendobrak benteng itu. Ia hanya berdiri di luar, menunjukkan rancangannya, dan bertanya dengan sopan, "Bolehkah saya membantu membangun taman di halaman depan?" Arini mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat. "Rian, terima kasih untuk hari ini. Bara senang sekali. Kapan-kapan, mau makan malam di rumah? Aku masak." Sebuah undangan. Sebuah pintu gerbang yang sedikit terbuka. Arini sudah selesai dengan perang. Kini saatnya membangun perdamaian. 5 tahun telah berlalu sejak hari di koridor rumah sakit itu. Jika Arini 5 tahun lalu bisa melihat dirinya yang sekarang, ia mungkin tidak akan percaya. Ia berdiri di halaman belakang sebuah rumah baru. Bukan rumah lama yang penuh kenangan pahit, tapi sebuah rumah modern minimalis dengan dinding kaca besar yang menghadap ke taman yang rimbun. Rumah yang ia beli tunai dari royalti bukunya yang ketiga. Rumah yang desain interiornya ditangani secara pribadi oleh Rian, yang kini berdiri di sampingnya, melingkarkan lengan hangat di pinggangnya. Mereka sudah menikah selama 1 tahun. Pernikahan yang tenang, dewasa, dan dibangun di atas fondasi saling menghargai. "Bunda." "Ayah Rian, lihat." Bara, kini seorang bocah lelaki berumur 10 tahun yang cerdas dan percaya diri, berlari ke arah mereka. Ia tidak lagi menanyakan ayah biologisnya. Baginya, Rian adalah ayahnya. Pria yang mengajarinya bermain basket, yang dengan sabar menemaninya merakit robot, dan yang tidak pernah ingkar janji. "Lihat, laporan maketku dapat A," seru Bara, menunjukkan miniatur bangunan yang ia kerjakan bersama Rian. "Itu karena arsiteknya hebat," kata Rian, mengacak rambut Bara. "Bukan. Karena asistennya lebih hebat," balas Bara, disambut tawa Arini. Tawa mereka lepas, tanpa beban. Disinilah Arini sekarang. Di tengah kebahagiaan yang nyata, yang ia bangun bata demi bata dengan tangannya sendiri. Karirnya cemerlang, putranya tumbuh dengan baik, dan ia memiliki pasangan yang tulus mencintainya apa adanya. Ponsel Arini bergetar di meja taman. Sebuah email dari Pak Handoko. Pengacara itu sudah pensiun, tapi sesekali masih mengirim kabar. "Selamat sore, Bu Arini. Saya harap Ibu dan keluarga sehat selalu. Sekadar informasi penutup. Saya baru mendapat kabar dari seorang klien lama di kampung halaman almarhum Dika. Beliau mengabarkan bahwa almarhum meninggal dunia 3 bulan lalu di sebuah rumah singgah karena komplikasi TBC dan malnutrisi kronis.
Jenazahnya diurus oleh dinas sosial setempat. Jari Arini berhenti di layar. 3 bulan lalu. Ia bahkan tidak tahu. Satu info lagi. Klien saya juga bilang, Rina Amelia kabarnya sudah menikah lagi dengan seorang duda di desanya setelah orang tuanya bersusah payah mencarikan jodoh. Kehidupannya sangat sederhana. Sepertinya, itu akhir dari cerita mereka. Arini menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada amarah. Yang ada hanyalah hampa, seperti membaca berita tentang orang asing di koran bekas. Mereka sudah begitu lama enyah dari hidupnya, bahkan kabar kematian pun terasa seperti gema yang terlambat datang. Dulu, ia mengira kebahagiaannya akan dibangun di atas kehancuran mereka. Ia salah. Kebahagiaannya tidak dibangun di atas kehancuran mereka. Kehancuran mereka adalah hasil alami dari pilihan mereka sendiri. Kebahagiaannya dibangun di atas keberaniannya sendiri. Keberanian untuk menghancurkan pernikahan yang palsu, keberanian untuk menuntut keadilan, dan keberanian untuk membuka hati sekali lagi. Pantas saja sahabatku panik, batin Arini, teringat judul yang dulu ia bayangkan. Ia tersenyum tipis. Ya, pantas saja mereka panik. Mereka panik karena insting mereka tahu bahwa mereka baru saja membangunkan seekor singa betina yang sedang tertidur. Mereka panik karena mereka tahu, di lubuk hati mereka, bahwa kebohongan mereka tidak akan bertahan lama menghadapi kebenaran. Sayang, ada apa? Suara lembut Rian membuyarkan lamunannya. Arini mematikan layar ponselnya. Ia mendongak, menatap mata teduh suaminya, lalu beralih ke Bara yang sedang asyik memamerkan maketnya pada asisten rumah tangga mereka. Bukan apa-apa, kata Arini. Hanya email lama. Sudah tidak penting. Ia meraih tangan Rian dan menggenggamnya erat. Aku baru sadar, bisiknya. Sadar apa? Betapa bahagianya aku sekarang. Arini bersandar di bahu suaminya, membiarkan sinar matahari sore menerpa wajahnya. Di taman barunya, di kehidupan barunya, semuanya telah tumbuh sempurna. 12 tahun kemudian. Di bawah terik matahari pagi, di sebuah lapangan universitas yang megah, ribuan topi toga dilemparkan ke udara. Di antara kerumunan orang tua yang bangga, Arini berdiri. Usianya kini menjelang 50-an, gurat-gurat kebahagiaan terlihat jelas di sudut matanya. Ia tampak anggun dalam balutan kebaya modern. Di sampingnya, Rian, suaminya yang setia, merangkul bahunya. Rambut mereka berdua telah diselingi uban, namun cinta di antara mereka terasa semakin kokoh. Itu dia, seru Arini, melambai penuh semangat. Seorang pemuda jangkung dan gagah berlari kecil ke arah mereka. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara ketampanan Dika yang telah lama hilang dan ketegasan mata Arini. Dialah Bara Pratama, yang baru saja resmi menyandang gelar sarjana arsitektur dengan predikat cum laude. Bunda, ayah. Bara memeluk Arini erat, lalu beralih memeluk Rian. Selamat, jagoan, kata Rian, menepuk punggung Bara dengan bangga. Siap jadi partner baru ayah di firma. Siap, yah, tawa Bara. Ia kemudian beralih ke Arini. Tatapannya melembut. Bunda bangga sekali padamu, nak. Sangat bangga. Arini menyeka air mata harunya. Bara menggenggam kedua tangan ibunya. Semua ini karena Bunda. Terima kasih sudah memberiku fondasi yang paling kuat. Terima kasih sudah mengajariku cara membangun, bahkan dari puing-puing. Arini tertegun. Kata, fondasi, itu. Ia menatap Rian, lalu Bara. Inilah dua pria dalam hidupnya. Yang satu ia lahirkan dari rahimnya, yang satu ia pilih dengan hatinya. Dulu sekali, ia berpikir kemenangannya adalah ketika ia berhasil mengaktifkan perjanjian pranikah itu. Dokumen yang memberinya semua harta. Ia salah. Dokumen itu hanyalah alat. Senjata. Tapi kemenangan sesungguhnya adalah ini. Kemenangannya adalah Bara tumbuh menjadi pria yang baik, cerdas, dan penuh hormat, tanpa bayang-bayang kelam ayahnya. Kemenangannya adalah ia berhasil membuka hati untuk Rian, pria yang datang untuk membangun, bukan meruntuhkan. Kabar tentang Dika yang meninggal di rumah singgah, atau Rina yang hidup merana di desanya, sudah lama menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam buku kehidupannya.
Mereka bukan lagi bagian dari ceritanya. Mereka hanyalah prolog pahit yang harus ia lewati untuk sampai ke epilog yang indah ini. Kekayaan Arini yang sesungguhnya bukanlah rumah yang ia menangkan atau uang di rekeningnya. Kekayaan terbesarnya adalah kedamaian hati. Ayo, kata Rian, merangkul Arini dan Bara. Kita rayakan. Arsitek baru kita harus mentraktir makan enak. Loh, Kop Bara, protes Bara sambil tertawa. Mereka bertiga berjalan meninggalkan lapangan, tawa mereka berbaur dengan riuh rendah kebahagiaan hari itu. Arini menatap ke langit biru. Istana yang ia bangun kembali di atas kehancuran itu, kini berdiri begitu kokoh. Fondasinya bukan lagi kebencian atau balas dendam, melainkan cinta, keberanian, dan masa depan. Dan istana ini takkan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Waktu telah mengalir 7 tahun lagi sejak hari kelulusan Bara. Firma arsitektur, Rian Bara Associates, kini menjadi salah satu yang paling disegani di kota. Mereka terkenal dengan desain yang humanis, fungsional, namun kokoh. Persis seperti prinsip yang dipegang kedua pendirinya. Arini, di usianya yang menjelang 60, telah memutuskan untuk pensiun dini dari jabatannya sebagai editor kepala. Namun, pensiun baginya hanya berarti beralih fokus. Ia kini mendedikasikan waktunya mengelola Yayasan Arini Bangkit, sebuah lembaga non-profit yang ia dirikan untuk memberikan bantuan hukum dan konseling bagi perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Ia menggunakan royalti dari buku-bukunya, yang kini sudah menjadi klasik, sebagai dana abadi yayasan. Pagi itu, Arini kembali mencium aroma yang ia kenal betul. Aroma disinfektan yang tajam. Ia sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit kasih ibu. Rumah sakit yang sama. Koridor yang sama, yang mengarah ke sayap anggrek. Sayap kebidanan. Arini duduk diam, jemarinya saling bertaut. Tapi kali ini, tidak ada rasa sesak di dadanya. Tidak ada gemetar di tangannya. Hanya ada debar antisipasi yang manis. Teh hangat. Rian duduk di sebelahnya, menyodorkan cangkir kertas. Ia menggenggam tangan Arini. Kamu baik-baik saja? Arini menatap suaminya, pria yang telah menjadi jangkar dan pelabuhannya selama ini. Ia tersenyum. Aku sangat baik-baik saja. Ia teringat hari itu. Hari terburuk dalam hidupnya. Di koridor yang sama, ia berjalan mencari kopi dan menemukan kehancuran pernikahannya. Ia ingat Rina yang panik menggendong bayi. Ia ingat Dika yang memanggilnya, Bunda Sayang. Getir. Klek. Pintu ruang persalinan di ujung koridor terbuka. Bara keluar, masih mengenakan baju scrub hijau. Wajahnya lelah, tapi matanya bersinar lebih terang dari matahari. Ayah? Suaranya serak karena emosi. Arini dan Rian serentak berdiri. Putri kalian sudah lahir, kata Bara, air matanya akhirnya jatuh. Dia cantik sekali. Arini memeluk putranya erat. Selamat, sayang. Selamat. Istrimu bagaimana? Dia baik-baik saja. Dia hebat. Beberapa saat kemudian, seorang perawat mendorong boks bayi mungil keluar. Nenek, kakek, mau lihat? Arini melangkah mendekat. Di dalam boks itu, terbaring makhluk mungil berbalut selimut merah muda, menggeliat pelan. Saat Arini mengulurkan jarinya dan disentuh oleh jemari mungil cucunya, lingkaran itu terasa lengkap. Dulu, di tempat ini, ia melihat seorang bayi yang menjadi simbol pengkhianatan dan akhir dunianya. Hari ini, di tempat yang sama persis, ia melihat seorang bayi yang menjadi simbol kehidupan baru, cinta sejati, dan warisan yang abadi. Ia tidak lagi memikirkan Dika yang telah lama terkubur tanpa nisan, atau Rina yang hidup dalam bayang-bayang kesalahannya di desa terpencil. Mereka adalah hantu yang telah lama kehilangan kekuatannya. Kemenangan Arini bukanlah saat ia mengusir mereka. Kemenangannya bukanlah saat ia memenangkan harta. Kemenangannya adalah saat ini. Berdiri tegak sebagai seorang ratu, dikelilingi oleh cinta yang ia bangun dari nol, menyambut generasi baru yang lahir dari fondasi yang kuat, jujur, dan penuh kasih. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya selamat, ia benar-benar menang.